Jangan sampai kita kalah dengan kondisi, tetapi kita harus bagaimana caranya bisa melawan kondisi dan menciptakan inovasi baru. Karena saya pernah berada di fase jurang di bawah jurang. Wow. Saya pernah berada pada fase itu. Fase jurang di bawah jurang itu pada saat saya kuliah. Mungkin terlalu sakit sikap saya terhadap ibu saya. Yang perlu kita tanamkan itu yang pertama jiwa semangat. Itu sudah harus. Walaupun kita tidak punya dasar, dalam artian kita tidak punya modal yang secara signifikan mampu memenuhi semua kebutuhan, paling tidak kita ada semangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Bicara, teman-teman sekalian. Bagi yang baru kunjung di channel Ruang Bicara, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan juga like dan share ke teman-teman semuanya, biar channel Ruang Bicara hadir dengan satu khasanah baru, menghadirkan satu wacana terbaru yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Teman-teman sekalian, hari ini Ruang Bicara kehadiran seorang tamu muda, ganteng. Beliau juga berlatar belakang seorang pengusaha muda, milenial. Nah, kita perkenalkan saja langsung biar nanti lengkapnya beliau sendiri untuk memperkenalkan secara lengkap identitasnya, biodatanya secara terperinci. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iksan Jamal. Iksan Jamal. Saya berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna. Dan kebetulan saat ini lagi melanjutkan studi S2 Magister Hukum Bisnis di Jayabaya. Dan alhamdulillah kuliahnya sudah tinggal mengajukan ujian proposal. Oke. Nah, ini Bang Jamal ini sebagai seorang pelaku UMKM ya. Hari ini di tengah pandemi ini kan banyak teman-teman pelaku usaha terutama di UMKM mengeluh soal kondisinya, pendapatannya. Jadi Abang sendiri dalam pengelolaan usahanya seperti apa? Ada merasakan kondisi yang sama tidak? Nah, terkait dengan adanya COVID, untuk di daerah itu tidak signifikan. Tidak terlalu signifikan. Terkecuali yang ibu kota provinsi. Kalau misalkan seperti di Sulawesi Tenggara itu, kan ibu kotanya itu ini, Kendari. Ya. Kalau misalkan untuk skop kota Kendari mungkin berdampak, tapi kita secara signifikan di wilayah kabupaten itu tidak begitu terlalu anjlok lah semenjak COVID. Nah, ketika kita coba melihat perbandingan dengan Jawa, khususnya di Jakarta, itu tentu berdampak yang sangat buruk atau boleh dikata mencekam lah untuk para pelaku UMKM. Nah, seperti itu. Baik, Bang Iksan sendiri ini bergerak di usaha apa nih? Saya bergerak di bidang usaha kopi kekinian. Kopi kekinian, wow. Di Sulawesi Tenggara? Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna. Ada rencana untuk di Jakarta tidak kira-kira? Nah, selama kurang lebih 4-5 bulan saya di daerah, di Raha, itu melihat langsung penghasilan yang selalu menurun drastis. Nah, penghasilan menurun drastis yang saya maksud adalah kurangnya regulasi dari pemerintahan daerah untuk kemudian mengatur satu tata kelola untuk kemudian diberlakukan bagi pelaku UMKM. Nah, itu. Tapi kembali ke tadi, seperti yang dampak COVID itu tidak terlalu signifikan. Khususnya di Sulawesi Tenggara? Iya, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna. Kalau untuk wilayah Kota Kendari, mohon maaf saya tidak bisa masuk ke situ karena skop saya terlalu jauh ketika masuk ke situ. Nah, berdasarkan omset yang kita peroleh atau yang saya peroleh semenjak 5 bulan itu ibarat apa ya? Hanya tidak enak kalau kita menangis. Yang tadinya kita peroleh omset per hari bermain di angka 500, 600, 700, bahkan waktu pergantian tahun itu hanya jualan kopi itu kurang lebih 2 juta. Waktu malam tahun baru 2020 mau memasuki tahun 2021. Nah, itu. Setelah saya amati terkait dengan omset yang saya dapatkan, saya berpikir saya tidak bisa stagnan seperti ini. Nah, ketika saya stagnan seperti ini, otomatis saya hanya merasakan hal yang biasa. Hal biasa dalam artian seperti ini. Oke lah, kalau misalkan saya pelaku UMKM
UMKM, otomatis kalau hanya individu nggak jadi masalah. Karena prosesnya saya punya tim. Oh, sudah punya tim baru ya? Ya, punya tim. Jadi 3 bulan semenjak adanya Kopi Rata Kiri itu saya punya tim. Oke. Nah, tim kreatif itu ada. Jadi tiap event Kopi Rata Kiri itu mereka terlibat. Saya selalu berpikir bagaimana caranya saya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Agar kemudian rezeki yang saya peroleh, saya bisa berbagi secara bersama-sama ke teman-teman saya atau tim saya. Nah, setelah saya 4-5 bulan di Raha itu, saya rasa memang saya berada pada posisi nyaman. Kalau hanya merokok, ngopi tuh memang ya ada lah kira-kira begitu ya. aman untuk posisi itu. Bahkan makan coto pun dalam posisi aman. Ya. Tapi saya kembali berpikir bahwa seorang pelaku usaha tidak boleh stagnan seperti ini. Nah, ketika kita stagnan seperti ini dan kita mengevaluasi apa yang menjadi penghasilan kita, tentu kita tidak bisa miliki apa yang menjadi kebutuhan kita ke depan. Misalkan saya berekspektasi untuk mendapatkan 1 unit kendaraan roda 4. Oke. Nah, Mobil lah kita. Iya, sebut lah. pasti kita punya ekspektasi ke situ ketika kita berwirausaha. Hanya yang menjadi persoalan apakah saya mampu untuk mendapatkan 1 unit roda 4 itu. Otomatis dengan penghasilan 70.000 sehari, 50.000 sehari, itu sangat tidak mungkin, ya? akan mungkin terjadi untuk memperoleh kendaraan roda 4. Ditemukan tidak soal keputusasaan karena kondisi pandemi loh. Pendapatan yang tidak tadi seperti yang tadi dijelaskan, omsetnya menurun. Nah, tim ini kan pasti membutuhkan satu dalam tanda petik pendapatan yang lebih kira-kira kan. Kesulitan tim di Bang Ihsan sendiri bagaimana kira-kira semenjak pandemi itu? Semenjak pandemi, sekali lagi saya tidak terlalu masuk ke area itu karena persoalannya tidak terlalu signifikan untuk kita bahas ke situ. Berarti timnya tetap solid ya? Tim solid, hanya ada batas waktu. Oke. Ketika saya beranjak ke Jakarta dan kemudian saya coba percayakan kepada tim saya, itu adalah rasa kecewa sedikit. Nah, olehnya itu saya memutuskan untuk kemudian saya harus solo. Saya harus solo dengan pertimbangan apakah mesti saya harus bentuk tim lagi. Nah, ketika saya bentuk tim kecil lagi, saya coba melihat orang ini bisa loyal dengan saya tidak. Ketika dia loyal, otomatis apa yang menjadi penghasilan saya di situ, mau tidak mau bisa jadi saya sudah niatkan, saya akan fasilitasi dia. Ketika dia tekun di situ, dia nyaman di situ, dia mampu besarkan itu, saya punya target untuk kemudian bagaimana dia bisa bersekolah lanjut. Dari sisi pendidikannya ya? Dari sisi pendidikan manapun. Karena posisinya, mohon maaf bukannya mau katakan diri sebagai ini, karena posisinya saya melihat orang yang saya coba rangkul, ini bisa tidak dia punya masa depan ke depan. Betul. Artinya kita tidak hanya mengisyaratkan bahwa dia ini anak buah saya, enggak. Tidak seperti itu sama sekali. Hanya bagaimana caranya kita satu visi, satu misi untuk kemudian mewujudkan apa yang menjadi mimpi kita. Dan sama-sama saling membesarkan. Saling membesarkan. Poin terpentingnya di situ. Oke. Nah, itu yang kadang-kalanya tidak tidak dimiliki oleh semua orang, terutama di pelaku sebagai pengusaha muda ya. Iya. Nah, karena banyak orang menganggap itu hanya sebatas seorang pekerja, tapi kalau ketika dijadikan sebagai partner perjuangan bisa jadi karena dengan niat yang sama, misi yang sama. Nah, kalau di Jakarta sendiri ada kira-kira untuk niatan sampai ke sana? Nah, insya Allah saya balik tanggal 20 ini ke Raha. Target itu saya coba untuk mengirim beberapa produk atau beberapa peralatan di Jakarta. Dan saya sudah survei juga beberapa lokasi di Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat, daerah Cikini. Di situ ada pelapak memang yang di pihak ketiga kan. Jadi ketika saya melihat di situ, ini ada peluang. Karena saya selalu teringat pesan senior saya. Beliau mengatakan bahwa manfaatkan semua peluang yang ada. Ketika peluang itu bisa menghasilkan atau bisa memberi nilai positif terhadap kita, mau tidak mau kita harus rebut. Nah, selain Bang Ihsan ini sebagai seorang pelaku usaha, Bang Ihsan ini juga bergerak di bidang hukum. Ya. Nah, sedikit menceritakan pengalamannya Bang. Ini kan sebagai seorang pelaku usaha dan juga bergerak di bidang hukum. Ini kan dua profesi yang berbeda nih maksudnya.
apa yang dirasakan kira-kira Bang Ihsan? Tantangankah atau memang biasa-biasa saja? Enggak. Kalau misalkan biasa-biasa saja itu mustahil. Oke. Pasti ada tantangan yang perlu kita hadapi untuk kemudian memposisikan antara profesi dengan ini usaha. Yang didahulukan itu mana Bang? Di Abang Saya sendiri? coba seimbangkan, tapi Oke. sulit untuk diseimbangkan. Oh, oke. Nah, untuk menginisiasi itu, saya coba untuk bagaimana menyeimbangkan antara usaha dengan profesi. Misalkan saya ambil contoh di Kopi Rata Kiri itu di Muna, Oke. saya membuka konsultasi hukum gratis. Tujuan dari konsultasi hukum gratis itu bagaimana sih biar kita tidak terlihat anak itu jauh-jauh sekolah, pulang balik sana, pulang balik sini hanya jualan kopi. Itu kan otomatis akan terganggu juga kita. Ya, psikolognya pasti terganggu dengan Pasti ucapan-ucapan terganggu. gitu. Oke. Ketika saya coba untuk membuat konsep bagaimana caranya bisa berirama, nah launchinglah saya konsultasi hukum gratis yang kemudian pada saat itu diresmikan langsung oleh Bupati Muna. Kita, Pak Rusman Emba, beliau langsung meresmikan dan beliau sangat mengapresiasi terkait dengan adanya konsultasi hukum gratis di Kabupaten Muna. Dan saya ingin menyampaikan bahwa satu-satunya pelapak atau penjual kopi yang ada konsultasi hukum gratis itu hanya di Kopi Rata Kiri. Mohon maaf, bukan promosi, tapi kita bicara fakta. Betul. Anak hukum itu selalu bicara fakta. Nah, Ketika saya coba untuk mensondingkan antara usaha dengan profesi, ya. saya coba mau lihat ada tidak daya tariknya. Nah, ketika pada saat itu setelah launching, ada beberapa masyarakat yang coba untuk berkonsultasi terkait dengan masalah hukum mereka. Hukum mereka. Oke. Duduklah kita diskusi. Artinya ada nilai plus di situ. Nilai plus yang kita rasakan adalah walaupun kita dalam posisi berwirausaha, melayani orang antarkan kopi, tapi paling tidak ada ilmu pengetahuan kita yang selama ini kita cari, kita bisa berikan dengan orang. Itu. Jadi ada rasa kebahagiaan walaupun tidak diselipkan amplop. Pada dasarnya kan pengacara di ini kan, diselipkan amplop Ya namanya itu. juga barang gratis gitu loh. Nah, tapi ada rasa kebanggaan. Pada saat itu dia berkonsultasi intens dan saya coba untuk memberikan pendapat hukum yang menurut saya ini tepat tidak dia lakukan. Coba lakukan. Nah, setelah saya cross check, oh sudah selesai. Sudah, saya bersyukur. Paling tidak dengan adanya usaha yang saya buat, tapi ada juga beberapa sisi keilmuan yang bisa kita berikan. Karena kenapa? Yang mendasari saya juga untuk melakukan konsultasi hukum gratis karena mengingat masyarakat itu canggung untuk melakukan konsultasi terhadap pengacara. Karena biar bagaimanapun apapun keadaannya, seorang masyarakat ingin berkonsultasi terhadap pengacara pasti mindsetnya itu ini uang. Keluarkan duit yang banyak karena menyewa pengacara kira-kira. Ya. Gitu, ya. Jadi sedikit-sedikit pasti berpikir uang. Dan itu memang seperti itu faktanya lagi. Dan itu Bang Ihsan menjelaskan ke masyarakat setempat. Saya nggak perlu menjelaskan itu terhadap masyarakat. Justru saya hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat secara bahasa tubuh bahwa pengacara tidak seperti ini. Ya kan? Paling tidak kita bisa memberikan beberapa materi hukum yang kemudian bisa memudahkan mereka. Baik. Dan sekarang Bang Ihsan S2 untuk ambil hukum ya? Ya. S2 ambil hukum di Universitas Jayabaya. Saya coba untuk fokus di hukum bisnisnya. Hukum bisnis. Ya. Jadi ketika kita bicara usaha, ditanya apa dia? Ya kita magister hukum bisnis. Iya. Itu. Nah, ini cukup lama ya Bang ya bergelimut di dunia usaha ini? Saya mulainya ini baru masuk 1 tahun di bulan ini. Nah, 1 tahun di bulan ini saya coba untuk merekap apa sih yang menjadi keuntungan saya selama berwirausaha. Ini ternyata saya banyak lalai. Banyak lalai dalam artian mungkin kita pengaruh jiwa saya tidak mengatakan bahwa jiwa saya sosial, tidak. Hanya karakter kita di daerah itu banyak tidak enakan. Nggak enak sama orang. Iya, nggak enak.
Feelingnya diutamakan maksudnya. Iya, feeling nggak enak gitu. Jadi kita sedikit-sedikit nantilah. Nah, di sisi lain juga memang orang berwirausaha mental yang terpenting. Saya sampai saat ini ada sedikit penghasilan, tapi saya hanya invest melalui bahan baku. Invest melalui bahan baku, tidak ada dana yang terselip, artinya yang singgah di rekening, tapi saya investasi melalui bahan baku. Misalkan seperti ini, pada saat saya mengawali proses berjualan, saya membeli bahan baku itu hanya 125 cup dari pihak franchise. Oke. Nah, 125 cup itu saya coba untuk akali, bisa tidak saya coba untuk melipat gandakan dari 125 cup ini. Nah, setelah bergulirnya waktu, pengunjung di 1, 2, 3 bulan itu datang, jadi saya manfaatkan momentum itu. Saya alihkan di bahan baku. Jadi misalkan bahan baku bulan ini 125, bulan depan 200. Nah, sampai sekarang bahan baku itu masih tersimpan itu kurang lebih 400 sampai 500 cup. Yang kemudian itu saya harus giring ke sini. Karena ketika saya tidak giring ke Jakarta, otomatis saya harus berpikir lagi di mana tepatnya saya harus ini. Nah, seperti itu. Baik. Nah, cukup banyak pengalaman sebenarnya Bang Iksan ya di bidang usaha. Tapi memang bagaimanapun mungkin di luar sana orang akan beranggapan kayak kita masih baru. It's okay. Nah, sebagai pelaku usaha baru di tengah pandemi ini sama-sama kita tahu banyak yang menjerit nih Bang. Soal pendapatan mereka seperti yang tadi saya tanyakan di awal. Apa yang Bang Esam melihat juga dengan teman-teman UMKM di luar sana terkait dengan pandemi ini? Semangat tidak boleh hilang. Itu poinnya di situ. Ketika semangat hilang, kita lumpuh. Contoh sederhananya ketika kita ingin berjalan ke suatu lokasi, misalkan di tempat rekreasi. Nah, ketika kita dalam keadaan malas, ya kan, otomatis kita nggak akan sampai ke sana. Misalkan nih, kita janjian jam 8, kita tidur. Ya, pasti nggak akan sampai ke sana. Orang sudah sampai ke puncak, kita masih di tempat tidur. Artinya waktu itu harus dimanfaatkan. Waktu, semangat harus dimanfaatkan. Saya sempat putus asa ketika yang tadinya omset 600, 700 sampai 800 bahkan 2 juta, tiba-tiba saya harus terima per hari 35 bahkan tidak laku sama sekali. Itu shock nggak sih, Bang? Bukan persoalan shock ya. Kayak air mata tidak menangis, air mata tidak jatuh. Tapi ini hati kayak teriris. Kayak apa yang salah? Itu rugi berapa sih Bang dari hasil sebenarnya nggak rugi karena bukan makanan. Hanya ekspektasi kita di awal itu ternyata berbanding terbalik. Nah, itu yang kemudian perlu dievaluasi. Dan ketika saya evaluasi, ternyata satu regulasi yang perlu untuk pelaku UMKM. Kalau misalkan tanpa ada regulasi, otomatis kocar. Siapa yang atur mereka? Maksudnya oleh pemerintah mengatur suatu regulasi baru untuk melindungi dan memberikan support ke pelaku-pelaku UMKM. Seharusnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah semangat tanpa ada kontribusi dari pihak pemerintah, otomatis yang sama-sama semangat ini bisa saling tengkar. Saling tengkar maksudnya seperti ini. Kita gunakan lahan pemerintah, dia gunakan lahan pemerintah. Dia punya bekapan, saya tidak punya bekapan. Nah, kita sama-sama orang awam yang kemudian coba untuk berwirausaha di satu lokasi yang dimiliki oleh pemerintah. Tiba-tiba pemerintah mengiyakan, silakan. Selagi tidak selagi tidak mengganggu taman kota. Lama-kelamaan yang seharusnya itu dibenahi, ternyata itu hanya menjadi tontonan untuk pemerintah. Jadi ketika kita semangat tanpa ada satu regulasi khususnya wirausaha itu sama juga halnya semangatnya tadinya 100% berkurang menjadi 65%. Tapi ketika dia hilang, ini bahaya. Bahaya, Pak. Ya. Bahaya, Bapak. Ini terancam kita kan. Jadi, maksudnya pemerintah hanya melindungi, mementingkan sekelompok pelaku usaha, tidak menyeluruh ini ya. Ya. Jadi memang COVID ini memang berakibat fatal ketika saya coba untuk jalan-jalan di suatu lokasi di Jakarta yang tadinya mereka tutup sampai jam 1 malam, itu jam 10 sudah harus tutup.
Di awal-awal itu jam 8 sebenarnya. Iya. Jam 8 setelah maghrib kan? Isya ya? Setelah Isya. Setelah Isya. Itu kan kita agak apa ini hati. Terpukul ya. Artinya ketika mereka harus menafkahi keluarga di rumah, ternyata mereka disekat dengan satu regulasi yang dimana regulasi itu sama sekali merugikan bagi pelaku UMKM. Untungnya sekarang kan udah ada kelonggaran sampai jam 10. Artinya di situ mereka coba untuk giat kembali untuk melakukan kreasi-kreasi itu. Dan saya coba untuk melakukan juga seperti itu ketika sampai di Jakarta. Karena adapun konsep yang di daerah, insya Allah tidak akan hilang. Karena saya lihatnya untuk berwirausaha di Jakarta ini ternyata kita butuh komunitas yang banyak. Iya. Komunitas itu penting karena saling menopang toh. Iya. Yang paling parah sekali itu apa namanya? 20 menit ya, regulasi 20 menit. Cukup 20 menit bagi warung-warung. Bisa gigir otak orang. Bisa geger otak, Pak. Tapi sebenarnya kalau 20 menit juga asal ada yang datang, justru enak juga pelaku UMKM-nya. Artinya nggak boros tempat di situ. Iya. Datang makan, pulang, uang masuk, tempat tidak terpakai. Jadi ada juga sisi keuntungannya. Kelonggaran waktunya memadai ya. Ya, kelonggaran waktu memang kurang, hanya kurang ini ya, kurang efektif. Ketika kita lihat apa regulasi atau peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah pada pelaku UMKM. Nah, sekarang kan banyak milenial nih yang coba untuk berwirausaha. Entah mungkin doktrin dari tokoh-tokoh nasional seperti Sandiaga Uno itu atau siapa kan dilarang jadi pegawai untuk kemudian harus menjadi pelaku usaha atau menjadi pengusaha. Ini kita agak minder juga kalau bicara pengusaha. Nah, masalahnya begini, Pak Sandiaga Uno memberikan support, ayo berusaha. Tapi seperti yang tadi Imam bilang, tidak memberikan support dalam artian memberikan fasilitasi dan regulasi yang cukup memadai untuk mereka yang mau memulai usaha baru. Saya sendiri juga mau memulai usaha, Pak. Cuman masalahnya timpang tindih aturan ini yang bikin kita bingung. Satu sisi kita dibenturkan dengan pandemi COVID-19 ini. Inilah akhirnya kita ya gimana ya? Tadinya kita sudah semangat, turun lagi kita semangat untuk berusaha ini. Yang penting tidak hilang. Tidak hilang saja. Cuman masalahnya ini nggak hilang ini bahaya. Karena ketika kita hilang semangat, itu pasti kita akan lumpuh. Karena saya pernah berada di fase jurang di bawah jurang. Wow. Saya pernah berada pada fase itu. Nah ini penting ini, kita butuh semangat yang begini nih. Fase jurang di bawah jurang itu pada saat saya kuliah. Jadi abang kuliah sambil membuka usaha? Bukan membuka usaha, saya pernah terjebak pada satu permainan. Oke. Jadi saya berada pada fase yang dimana saya harus pasrah. Apa yang saya harus lakukan, saya harus pasrah. Saya pasrah seperti ini, ketika saya pasrah saya bisa hancur. Ya kan? Nah, saya di situ menarik kesimpulan, ketika saya berada pada fase ini, saya bisa hancur. Mau tidak mau saya harus tarik diri untuk kemudian bagaimana bisa menyelesaikan studi di S1. Nah, saya sedikit bagi pengalaman terlepas dari apa yang menjadi pembahasan kita. Jadi pada saat saya kuliah S1 itu, semua keluarga nggak ada yang percaya bahwa saya wisuda. Itu nggak ada yang percaya. Bahkan orang tua saya pun mungkin terlalu sakit sikap saya terhadap ibu saya. Sampai-sampai saya harus buat surat pernyataan kepada keluarga saya, saudara-saudara ibu, untuk kemudian bagaimana saya bisa pergi ujian di kampus. Tidak ada yang percaya. Pada saat saya berangkat beranikan diri, saya sempat menyimpan satu BPKB motor untuk kemudian pergi berangkat ujian. Demi melaksanakan tanggung jawab ujian. Tanggung jawab. Karena walaupun juga saya kurang ajar bagaimana, saya nakal bagaimana, satu catatan saya tujuan waktu kuliah berarti harus selesai. Nah, ketika orang mengatakan bahwa saya wisuda karena beli nilai, panggil orang itu, kita bicara. Karena apapun yang saya lakukan, apapun aktivitas di luar yang baik buruk yang saya lakukan di luar, ketika ada yang WA, dulu sudah ada WA,
ada dosen saya tinggalkan, saya pergi masuk kuliah. Nah, ketika saya pada saat wisuda, orang tua saya masih nggak percaya. Masih nggak percaya, saya kasihkan surat undangan wisuda itu nggak dipercaya. Justru disampaikan bahwa ketika saya izin dengan teman-teman sekolah saya, ibu saya kebetulan guru, katanya saya akan lebih malu ketika saya pergi di undangan wisuda, tiba-tiba tidak ada nama saya untuk dipanggil di acara wisuda itu. Oh, itu anggapan orang tua? Anggapan orang tua lantaran terlalu sakitnya. Oke. Nah, di situ saya coba untuk menarik kesimpulan bahwa untuk sampai ke fase wisuda pun dengan semangat juang yang cukup Keras ya. menguras energi masih sulit. Apalagi kita tidak semangat. Nah, Itu persoalannya. Di sisi lain juga orang tua saya ini sudah terlalu gitu ya. senja. Kecewa maksudnya. lah. Oh, oke. Kecewa dengan perbuatan-perbuatan yang saya lakukan. Nah, ketika saya wisuda, kebetulan pada saat itu saya dipercayakan oleh pihak kampus untuk membacakan ikrar alumni sumpah di depan teman-teman wisudawan. Itu ibu saya kaget lagi, ya kan? Double kaget berarti. Double kaget. Artinya kelakuan di luar dengan di dalam itu kok berbeda. Nah, jadi pada saat itu masalah saya di luar besar. Besar. Di kampus saya coba safety-kan, saya coba rawat hubungan dengan beberapa dosen, beberapa pimpinan fakultas karena pada saat itu saya salah satu pimpinan organisasi lah study club pada saat itu. Nah, seperti itu. Nah, apa yang menjadi kesimpulan dari cerita itu ketika kita hubungkan dengan usaha untuk memperoleh selembar ijazah kertas pun kita perlu semangat. Apalagi ketika usaha yang kita geluti ini kedepannya menjadi sumber penghasilan kita, ketika kita kehilangan semangat, otomatis kita hancur. Kita akan dipandang setengah mata, sebelah mata, setengah mata, bahkan orang tutup mata untuk melihat kita. Iyalah, karena posisinya orang terpandang sekarang ketika dia berpendidikan, dia berduit, dia mampu memfasilitasi teman-teman yang ingin bersekolah, itu terpandang orang. Tapi ketika kita dilihat hanya sebatas kalau butiran debu biasa sih, ya kan? Dilihat hanya butiran apa ya? Ibarat dilihat sampah. Ya kan? Scam. Bisa. Scam dalam artiannya kan sampah masyarakat ya kalau tidak salah ya. Artinya saya coba untuk mendaur ulang sampah itu. Bagaimana caranya kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kita bisa saling menghidupkan satu sama lain, dan kita bisa saling membesarkan satu sama lain. Nah, ketika kita bisa saling membesarkan satu sama lain, otomatis kita bisa saling merangkul. Artinya kita sudah bisa berkomitmen bahwa, oh iya, kita bisa saling bergandengan dalam hal untuk melakukan UMKM, melakukan menjalankan visi misi untuk pendidikan. Tapi ketika kita tidak satu frekuensi, kita bisa gagal paham ke depannya. Oke Bang, singkat saja apa pesan terakhirnya untuk terutama kalangan generasi muda milenial dalam membangkitkan semangat kembali, membangun barangkali mereka yang mau memulai usaha ekonomi mereka di bidang UMKM ya. Nah, apa yang harus dilakukan dan terpenting yang harus dijalankan kira-kira gitu. Yang perlu kita tanamkan itu pertama jiwa semangat. Itu sudah harus. Walaupun kita tidak punya dasar, dalam artian kita tidak punya modal yang secara signifikan mampu memenuhi semua kebutuhan, paling tidak kita ada semangat. Artinya sekarang pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk kemudian mempermudah pelaku usaha UMKM. Misalkan seperti KUR. Nah, itu bisa kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha milenial. Tapi ketika sudah diberi kebijakan oleh pemerintah, tapi ketika dia kehilangan semangat, lebih bagus dimusnahkan saja si pelaku usaha ini. Lebih baik diberikan ke yang lebih butuh gitu loh. Iya, harus memang ditanamkan jiwa semangat. Nah, tapi di sisi lain juga kita harus pertimbangkan manfaat dari kita berwirausaha. Misalkan mampu tidak kita saling menghidupkan satu sama lain. Ketika kita berwirausaha hanya untuk berpikir memperkaya diri sendiri, saya rasa itu orang yang kurang baik. Kurang baik dalam artian kok dia lebih mementingkan ininya ibarat kepribadiannya lah.
Tapi ketika kita berwirausaha, kita mampu mempekerjakan orang, kita mampu memberikan apa yang kita punya terhadap orang di sekeliling kita, otomatis dua-dua orang ini semakin dijaba, ya kan? Baik. Itu. Terima kasih Bang Iksan. Wow, sangat luar biasa pemaparan pengalaman yang cukup rumit dan membahagiakan. Ya, soalnya cerita-cerita bahagia kan juga ada ya. Nah, tetapi oleh teman-teman semua, teman-teman Ruang Bicara, terutama yang ada di luar sana, teman-teman milenial dimanapun, dalam hal untuk membuka usaha, menjadi pelaku usaha milenial, usaha baru, nah satu hal pesan terpenting yang harus kita tanamkan dalam diri adalah semangat yang tidak pantang mundur dalam keadaan dan situasi bagaimanapun. Nah, jangan sampai kita kalah dengan kondisi, tetapi kita harus bagaimana caranya bisa melawan kondisi dan menciptakan inovasi baru. Dan saling menghidupkan satu sama lain. Dan saling menghidupkan satu sama lain. Wow, luar biasa. Terima kasih Bang Iksan sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Kami dari Ruang Bicara undur diri. Saya Ibrahim Malik Fatsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.